Sari dari Prodi D4 Tata Rias dan Kecantikan. Di sini saya akan memenuhi tugas PKN, yaitu akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara sebuah negara tertentu. Nah, menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas sebagai berikut. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinis, yang kedua asas ius soli, ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang pertama, asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang kedua, asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Di Indonesia, asas ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda. Contohnya, bila suatu anak lahir di kalangan warga negara, baik di luar maupun dalam, maka setelah dewasa si anak tersebut harus memilih apa status kewarganegaraan yang ia kehendaki. Kemudian yang keempat, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, bila suatu anak lahir dan mempunyai dua kewarganegaraan atau bipatrid, maka anak tersebut boleh memilih dua kewarganegaraan sampai ia berusia 18 tahun atau sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Setelah anak berusia 18 tahun, ia harus melepas atau memilih salah satu kewarganegaraannya. Selain itu, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan UU Nomor 62 Tahun 1958. Melalui kelahiran. Kelahiran seseorang dapat menyebabkan menjadi warga negara Indonesia. Nah, baik dilandaskan pada keturunan orang Indonesia maupun kelahiran yang berada di wilayah atau negara Indonesia. Landasan ini digunakan agar tidak ada yang namanya apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Di dalam undang-undang ini berisikan bahwa terdapat hubungan hukum kekeluargaan jika seseorang anak terlahir dari sebuah pernikahan yang sah dan menyatakan oleh yang menyatakan. Namun, jika hubungan hukum kekeluargaan di antara anak dan tercerai, maka kewarganegaraan yang sesuai menjadi penentu kewarganegaraan yaitu anak tersebut. Yang kedua, melalui cara pengangkatan. Status pengangkatan kewarganegaraan seorang anak dari orang yang menjadi warga negara Indonesia karena anak tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menjadi anak sendiri, maka bahkan kewarganegaraan Indonesia pada anak tersebut yang berusia 5 tahun serta mendapat pengesahan dari pengadilan negeri dari tempat tinggal orang tua yang telah mengangkat anak tersebut. Melalui cara permohonan, seseorang anak yang terlahir
di luar pernikahan dari ibu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia atau anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. Namun, ketika ada perceraian dari kedua orang tuanya serta hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ibunya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, namun anak tersebut memiliki kewarganegaraan yang sesuai, sehingga dalam kasus ini anak tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman. Apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta tidak menjadi warga negara dari negara lain atau saat mengajukan permohonan orang tersebut menyertakan surat keterangan tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun sesuai dengan ketentuan dengan penyelesaian dui kewarganegaraan antara negara Indonesia dengan negara yang menangani. Yang keempat adalah melalui cara kewarganegaraan atau naturalisasi. Negara Republik Indonesia ini memberikan kesempatan kepada warga negara yang berkeinginan menjadi warga negara Indonesia melalui cara kewarganegaraan atau naturalisasi. Nah, syarat-syarat yang harus dicapai oleh pemohon untuk menjadi naturalisasi yaitu yang pertama, sudah berumur minimal 21 tahun. Yang kedua, jika dia terlahir seorang laki-laki yang sudah menikah, maka perlu persetujuan dari istrinya. Yang ketiga, terlahir di wilayah Republik Indonesia atau telah tempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau dalam kurun waktu 10 tahun secara tidak berturut-turut. Yang keempat, dapat menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak taat hukum mengenai kriminal yang dapat merugikan negara Indonesia. Yang kelima, memiliki kesediaan untuk membayar uang kas negara atau mengembalikan tahapan setiap bulan. Yang keenam, memiliki kesehatan jasmani atau rohaniah. Yang ketujuh, memiliki mata pencaharian harian atau tahap yang tetap. Yang kedelapan, tidak sedang menjadi warga negara lain atau pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Cara memperoleh kewarganegaraan yang kelima yaitu akibat adanya perkawinan. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai landasan bahwa dalam sebuah pernikahan yang seharusnya pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang sama, walaupun yang menjadi penentu kesatuan kewarganegaraan tersebut adalah suami. Namun, jika seseorang perempuan warga negara Indonesia menikah dengan seorang laki-laki warga negara yang telah meninggalkan kewarganegaraan Indonesia, namun dalam kurun waktu 1 tahun setelah pernikahannya menyatakan nama itu, kecuali jika ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia, itu akan menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Jika seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang memiliki kewarganegaraan Indonesia tidak selamanya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, hal itu karena tidak adanya kelebihan kewarganegaraan. Memperoleh kewarganegaraan yang keenam, karena adanya turut dari ayah dan ibu. Anak yang masih di bawah umur 18 tahun dan belum menikah, dan jika anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum kekerabatan dengan kata turut serta ibunya, maka bisa dibilang bahwa anak tersebut belum dewasa. Oleh karena itu, kewarganegaraan anak tersebut sesuai dengan kewarganegaraan yang mempunyai arti yang mempunyai hukum kekerabatan dengan tata tertib. Dan kehilangan kewarganegaraan, maka anak tersebut juga kehilangannya yang mempunyai hukum kekerabatan dengan tahun. Kecuali dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.